Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan yang ke-9 mengenai strategi proses hari ini ingin mempresentasikan uh, sebagai tugas dari mata kuliah manajemen bisnis dan operasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Celestiani. Saya Sakina Yuni. Saya Putri Priyani. Saya Nurwa Julianti. Saya Baliza Latvia. Saya Janus Diana. Saya Hidayatullah. Pengertian dari strategi proses, yang atau disebut juga dan transformasi, yaitu adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya yaitu untuk menemukan suatu cara untuk memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan, pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya ataupun manajerial. Pihak yang terlibat, pengertian bahan baku, penanganan bahan baku, penanganan tenaga kerja, penanganan teknologi, metode. Oke. Menurut Japra, teknologi ialah satu di antara pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologi yang berasal dari kata tekne, yang berarti wacana seni. 2. Menurut Manuel Castel, teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Jenis teknologi. Yang pertama, teknologi tradisional. Contohnya, teknologi tradisional adalah pengolahan produk yang dilakukan dengan menggunakan tanpa handmade yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Contohnya, kerajinan bordir. Kedua, kerajinan arguci. Yang ketiga, penggosokan intan. Yang kedua, teknik mekanik. Contoh, yaitu solder, listrik. Yang kedua, bor atau drill. Yang ketiga, otomatisasi. Contoh penggunaan robot industri, sistem kontrol otomatis, pengangkatan lunak, memproses data otomatis, dan teknologi lainnya yang memungkinkan operasi yang lebih efisien dan efektif. Jenis teknologi berbasis komputer. Yang pertama, komputer aided design atau CAD. Yang kedua, standar for exchange of product data atau STAT. Yang ketiga, computer aided manufacturing atau CAM. Manfaat CAD dan CAM. CAD, CAM adalah teknologi yang memungkinkan perancangan dan pembuatan produk secara digital dengan bantuan komputer. Manfaat yang diperoleh dari CAD dan CAM adalah yang pertama, mampu merancang dan membuat produk yang kualitas tinggi. Kedua, memperoleh waktu
perencanaan produk. Ketiga, mampu menekan biaya operasional. Keempat, mampu menyediakan database yang lengkap. Tiga era teknologi. Yang pertama, era agraris, teknologi pengelolaan yang sifatnya tradisional. Kedua, era industri, teknologi pengolahan yang sifatnya mekanik dan menggunakan energi listrik. Ketiga, era informasi, teknologi yang ditandai dengan cara kerja yang bersifat jaringan terkegantungan, kualitas dan waktu, mendorong dikembangkannya teknologi untuk mempercepat aliran informasi. 4. Strategis proses. Fokus pada proses fasilitas produksi atau di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang rendah volume tetapi berefisiensi tinggi. Contoh mesin, rumah sakit, restoran. Fokus berulang. Lini proses berulang repetitif proses mirip dengan lini perakitan klasik. Fokus pada produk. Strategi produk yang berfokus pada produk memiliki volume tinggi yang bervariasi yang rendah, yang mana fasilitas di atas di sekeliling produk. Contoh pabrik-pabrik yang memproduksi barang seperti kaca, timah, lembaran, lampu, bohlam, minuman, baut. Mass conversion, pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen yang semakin unik secara cepat dan murah. Perbandingan untuk menghasilkan produk dengan jumlah kecil dan variasi tinggi. Fokus pada proses. Produk volume rendah, variasi tinggi. Alat general purpose untuk lini perakitan. 3. Tenaga kerja. Skill menyeluruh. 4. Instruksi kerja. Banyak karena ada perubahan. 5. Persediaan. Bahan baku dan WIP tinggi, output rendah. 6. Throughput output lambat. 7. Persediaan kompleks. Biaya fixed rendah, efisi tinggi. Berulang. Standarisasi dengan pilihan modul. 2. Spesial proses. 3. Sering dilatih. 4. Operasional berulang, mengurangi latihan. 4. Konsep jahit input sesuai peramalan. 6. Dalam hitungan jam atau hari. 7. Didasarkan variasi modul. 8. FC fleksibel. Fokus pada produk. 1. Volume tinggi, variasi rendah. 2. Spesial promosi. 3. Skill kurang. 4. Sedikit karena standarisasi. 5. Bahan baku WIP rendah, output untuk pesanan disimpan. 6. Safety movement. 7. Relatif cycle. 8. FC tinggi, FC rendah. Mass consumption. 1. Volume dan variasi tinggi. 2. Flexible equipment. 4. 3. Flexible operator. 4. Banyak karena sesuai orderan. 5. Konsep jet output sesuai order. 6. Safety movement. 7. Consistent magnitude order. 8. FC tinggi of rendah. Pemilihan proses produksi dan rekayasa ulang proses. Pemilihan proses produksi adalah suatu strategi penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan bisnis. Terdapat dua jenis tahapan produksi berdasarkan jangka waktunya, yaitu produksi terus-menerus dan produksi terputus-putus. Re-engineering proses bisnis merupakan suatu proses yang membantu perusahaan untuk mengubah dan meningkatkan proses bisnis secara radikal dan sistematis. Rekayasa ulang proses bisnis dapat dilakukan melalui 3 jenis metode.
inovasi, improvement, dan Six Sigma. Proses jasa, pengolahan jasa dan desain proses jasa. Proses jasa dapat digambarkan dari servis proses matris yang menunjukkan hubungan antara tingkat interaksi konsumen dan kustomisasi dengan derajat investasi tenaga kerja. Matris terbagi menjadi 4 kuadrat antara lain servis, jasa massal, 2 profesional service, jasa profesional, factory, pabrik jasa, servisat, toko jasa. Sudah? Teknologi produksi. Teknologi produksi adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. 1. Teknologi mesin. 2. Sistem identifikasi otomatis. 3. Sistem AIS. 4. Sistem penglihatan. 5. Robotik. 6. Kendaraan terpadu otomatis. 7. Sistem manufaktur fleksibel. 8. Manufaktur sistem VMS. 9. Kembali secara otomatis. Dan Strong and Retrieval System ASRS. Teknologi jasa. Jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau suatu perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Berbeda dengan barang, jasa tidak berwujud, lebih bersifat imaterial atau tidak berbentuk fisik. Industri jasa, jasa keuangan. Contohnya, ATM, transfer uang elektronik. Pendidikan, contohnya, majalah elektronik, jurnal online. Komunikasi, contohnya, HP, TV interaktif. Hotel, contohnya, booking online, sistem pengendalian otomatis. Perdagangan, contohnya, e-commerce, data barcode. Transportasi, contohnya, loket tol otomatis, GPS. Kesehatan, contohnya, operasi menggunakan robot. Dan SIN, penerbangan, contohnya, pemesanan dan pembelian melalui internet. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.